Rasa ini kan memang intinya dari bisnis keuangan itu basisnya adalah integritas dan kepercayaan ya. Dan memang digital ini kan potensinya besar, tapi juga risikonya besar. Nah kita lihat memang sekarang kan muncul penetrasi-penetrasi yang dari inovasi digital, ada pinjol, ada judi online begitu. Oleh karena itu memang bank itu tidak hanya saya rasa harus meningkatkan integritas sistem keuangannya tidak hanya dengan KYC ya, know your customer, tapi juga harus sampai dengan know your transaction sampai nanti ke data sehingga bisa ikut menekan terjadinya money laundering atau shadow banking atau shadow ekonomi begitu ya. Dan saya rasa nanti kuncinya memang adalah dari sisi ya di era digital ini ya, bagaimana kita bisa berkolaborasi dan juga memanage identity governance secara terintegrasi antar berbagai institusi begitu agar termasuk dengan layanan publik ya, dengan semua nantinya menggunakan single identity yang nantinya akan bisa memudahkan untuk dalam hal meningkatkan integritas maupun kepercayaan dalam sistem perbankan. Baik Pak Indra, tadi Bapak sampaikan sekilas terkait dengan data nih. Nah ini menarik karena kalau bicara terkait dengan data, kita langsung teringat terkait dengan perlindungan data, di mana pemerintah juga sudah mengesahkan undang-undang perlindungan data pribadi. Ya. Tapi kalau melihat pasal-pasal yang ada di dalamnya, apakah Bapak sendiri merasa ini sebenarnya sudah menjawab keamanan yang dibutuhkan di industri perbankan? Ya saya rasa ini kan baru lahir ya, dan sudah melalui proses yang panjang. Jadi kami sih ya bersyukur ya artinya alhamdulillah ya bahwa akhirnya undang-undang PDP ini, perlindungan data pribadi ini akhirnya bisa diundangkan ya. Dan saya rasa ini akan karena transaksi digital ini kan terus meningkat begitu, tapi juga ancaman cyber fraud juga misuse dari data juga meningkat. Oleh karena itu memang dengan adanya undang-undang ini kita harapkan paling nggak 3 hal ya. Satu, bagaimana kita bisa meningkatkan trust dari ya nasabah dalam hal ini untuk bisa bertransaksi dengan bagaimana dengan adanya undang-undang ini kan kita penyedia layanan perbankan seperti ini. Kita juga harus punya transparansi bagaimana kita mengelola data dari nasabah, memprotek dan juga menjaga privasinya. Yang kedua adalah bagaimana kita juga sebagai sistem penyedia layanan digital begitu juga meningkatkan sistem keamanan kami juga selalu evaluasi dan mengenhance ya supaya kita betul-betul bisa memastikan bahwa perlindungan data itu semakin baik begitu. Nah yang ketiga tentu kita harapkan ini mendorong inovasi ya karena dengan adanya dipaksa begitu harus mematuhi data privacy, proteksi data. Ini, saya rasa ini kita juga berlomba-lomba bagaimana bisa menghadirkan inovasi yang semakin baik dan meningkatkan tentu kenyamanan kepercayaan dari nasabah itu sih yang saya lihat. Baik, ini memang undang-undangnya masih baru begitu ya, artinya masih perlu untuk berproses lagi begitu. Tapi sebenarnya kalau bicara terkait dengan perlindungan data pribadi, ini kan seperti terus saling kejar mengejar nih dengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab begitu Pak. Mereka terus berinovasi, kita juga harus terus berinovasi. Lalu dalam undang-undang ini apa yang harus menjadi fokus pertama untuk bisa membuat undang-undang ini tetap relevan? Ya, saya rasa ini kan kita juga harus selalu membangun pertama adalah komitmen ya. Jadi kita ini harus selalu juga mengedukasi karena ini kan nasabah ini juga harus juga diberikan edukasi karena dengan masuk era digital ini harus juga dengan kesadaran baru ya. Jangan gampang-gampang ngasih data begitu ya. Bagaimana juga sadar dengan transparansi dari bagaimana data itu juga dijaga dan dikelola dengan sesuai dengan apa yang diharapkan begitu. Nah ini yang saya rasa itu yang perlu ditingkatkan komitmen dalam hal bagaimana kita menerapkan data privacy dan perlindungan data dan juga terus kita meningkatkan ya kapabilitas kita dalam hal keamanan data ini baik dari aspek teknologi yang tadi karena ancamannya nggak berhenti ya jadi penjahatnya juga pakai teknologi mereka juga sindikat jadi teknologi juga harus terus di-upgrade begitu nggak pernah berhenti juga pengujian juga harus terus dilakukan kemudian juga kita juga harus terus memperbaiki identity governance supaya akses dan identity dari nasabah itu bisa kita terus tingkatkan penjagaannya begitu dan terakhir bagaimana kita punya terus ya visibility karena ini real time kejadiannya nggak lagi ini karena kalau terjadi itu harus segera bisa kita melakukan action maka kita harus juga punya visibility dan terus meningkatkan nanti untuk bisa kontrol akses kalau ada apa-apa kita juga bisa
langsung melakukan tindakan pencegahan misalnya begitu. Baik, edukasi seperti apa sih Pak yang selama ini diterapkan Alobank yang dirasa paling cocok dan tepat untuk customer? Ya, saya rasa bentuk edukasinya di era digital ini juga sudah banyak kanalnya ya baik melalui sosial media, bentuk video, bentuk pesan-pesan yang tentu juga tentu pesannya juga harus sederhana tapi juga mudah ditangkap gitu ya dan menarik begitu ya. Tapi juga melalui jalur sosialisasi di pendidikan-pendidikan yang kami lakukan dari event-event begitu maupun dari kanal baik fisikal maupun digital ya, itu yang kita lakukan kira-kira.